Shalom, salam sehat, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua yang Tuhan kasihi, dimanapun kita berada pada saat ini. Kita patut bersyukur atas izin Tuhan, kita bisa merayakan Kamis Putih pada saat ini. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur atas kebesaran kasih-Mu yang Engkau nyatakan bagi kehidupan kami. Kami percaya ketika kami bisa mendengarkan sabda-Mu pada saat ini, semuanya itu karena kasih Tuhan. Supaya kami semakin mengerti akan kasih-Mu ke dalam kehidupan kami. Izinkan kami untuk bisa mendengarkan sabda. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi dimanapun kita berada, kita akan kembali disapa kebenaran firman Tuhan dalam ibadah Kamis Putih pada saat ini. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan, yang akan menguatkan hati dan pikiran kita, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Perintah baru. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat ini. Jemaat yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, sebuah lembaga survei di Amerika Serikat membahas dan mencoba mengelompokkan topik-topik apa yang sering dibahas oleh masyarakat umum pada umumnya. Setelah dibuat, maka didapatkan 5 topik yang paling umum, yang paling sering dibahas oleh masyarakat umum. Yang pertama itu, dalam 5 topik itu dikatakan, dari 5 topik ada yang membahas sekitar 2652 judul yang berjudul atau yang membahas soal surga. Bagaimana itu surga, di mana itu surga, dan lain sebagainya. Sebanyak yang masuk ke judul surga itu sebanyak 2652. Dan yang masuk ke masalah uang, yang membahas soal-soal topik tentang keuangan itu ada sekitar 10.344 judul. Bagaimana mensejahterakan, apa manfaat uang, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu yang membahas soal seks, ada sekitar 16.065. Dan yang membahas tentang Allah terdapat 18.818 judul. Dan yang tertinggi yaitu membahas tentang kasih, menjadi urutan yang pertama, yaitu sekitar 30.066.
Dari 5 judul yang sering sekali dibahas oleh orang Amerika pada umumnya, ternyata urutan yang teratas itu membahas tentang kasih. Bagaimana kasih, bagaimana mengasihi orang dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan bagaimana pembahasan tentang kasih ini menjadi sebuah judul yang sangat relevan. Dari awal mula manusia diciptakan sampai pada saat ini. Bahkan pembahasan tentang kasih ini menjadi topik yang tidak pernah ketinggalan zaman. Kalau kita melihat di dalam keseluruhan hukum Taurat, 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan kepada kita, itu menunjukkan tentang kasih, mengajarkan tentang kasih. Hukum pertama sampai dengan keempat membahas tentang bagaimana mengasihi Allah. Hukum yang ke-5 sampai ke-10 membahas bagaimana tentang mengasihi sesama manusia. Nah, jemaat Tuhan yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, kebenaran firman Tuhan yang kita dengarkan juga pada saat ini membahas tentang kasih. Bagaimana Yesus ketika dia memberikan pengajaran yang terakhir kepada para murid-muridnya, dia membahas bagaimana sebenarnya kasih. Diceritakan dan dituliskan di dalam kebenaran firman Tuhan ini perintah baru. Akan tetapi pembahasan itu dimulai oleh Yesus ketika salah seorang muridnya yang bernama Judas Iskariot telah mengkhianati dia. Judas Iskariot mengkhianati Yesus itu dikarenakan karena kasih Yesus itu tidak tumbuh dan tidak berdiam di dalam dirinya. Dia rela meninggalkan persekutuan itu. Dia rela meninggalkan Yesus. Dia rela mengkhianati demi mendapatkan uang. Karena uang menjadi pokok utama yang terjadi di dalam pikiran seorang Judas, maka menjual orang pun, menjual gurunya yang mengajari, yang membimbing dia lakukan. Yesus tahu bagaimana jalan pikiran dan hati seorang Judas. Judas pun meninggalkan persekutuan itu. Ketika Judas meninggalkan persekutuan itu, akhirnya Yesus memberikan pengajaran kepada para muridnya. Dalam kebenaran firman Tuhan, jelas dikatakan sesudah Judas pergi, berkata Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Anak manusia dipermuliakan. Bagaimana Yesus akan dipermuliakan oleh Allah ketika dia mengorbankan dirinya. Dan ketika Yesus mengorbankan dirinya, dia dipermuliakan Allah lewat pengorbanan yang dimiliki oleh Yesus, yang dilakukan oleh Yesus. Dia sebenarnya juga mempermuliakan Allah di dalam dia. Mempermuliakan Allah di dalam dia berarti bagaimana pekerjaan misi Allah benar-benar nyata di dalam diri Yesus. Lalu Yesus katakan, jika Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi. Yesus katakan, hanya sebentar lagi aku bersama dengan kamu. Hanya sebentar lagi kalian bisa bersama dengan aku. Hanya sebentar lagi kita bisa duduk bersama, bercerita bersama. Dan aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Sebenarnya apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus sampaikan, belum bisa dipahami secara sempurna oleh para murid-murid. Kemana Yesus pergi, para murid-muridnya tidak tahu. Dan tidak ada seorang pun yang tahu. Karena Yesus datangnya adalah dari Allah, dari sorga, dari tempat yang maha tinggi. Karena asal Yesus adalah dari sana, maka tentu Yesus juga akan kembali ke sana. Akan kembali ke tempat asalnya. Karena apa? Karena pekerjaan Yesus di dunia ini telah usai. Ujung dari pelayanan Yesus adalah tinggal sebentar lagi.
pelayanannya di dunia ini sudah diselesaikan. Tetapi ending daripada pelayanan Yesus di dunia ini sebenarnya sangat tragis. Di dalam pemikiran dan mata dunia, yaitu kematian. Akan tetapi, justru lewat kematian yang Yesus lakukan, justru lewat pengorbanan yang Yesus perbuat, maka kebesaran kasih Allah semakin nyata di dalam diri manusia. Maka sukacita akan dirasakan oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Lalu Yesus katakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perintah barunya di mana? Yesus katakan, kamu harus saling mengasihi, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Bukankah ketika Yesus bersama dengan muridnya, Yesus selalu mengajarkan ini, melakukan ini? Benar, Yesus sudah melakukan ini. Tetapi yang Yesus maksudkan, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Kasih menjadi landasan hidup bagi para muridnya dalam menjalani kehidupan. Kasih menjadi pokok utama yang harus dipertunjukkan oleh para murid di dalam pelayanan yang akan mereka lakukan. Maka Yesus katakan, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Para murid jelas merasakan bagaimana kasih yang sudah dipertunjukkan oleh Yesus, yang sudah dilakukan oleh Yesus selama bersama-sama dengan mereka. Tetapi jauh dari yang mereka lihat, dari yang mereka pahami, kasih yang Yesus lakukan lebih besar lagi. Kasih yang Yesus nyatakan semakin sempurna, yaitu di dalam pengorbanannya. Maka Yesus katakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Lalu tujuannya apa? Tujuan Yesus mengajarkan itu, Yesus katakan dengan demikian semua orang akan tahu. Yesus mempersiapkan para murid-muridnya ini berbeda dengan para murid orang-orang Yahudi pada umumnya. Jika murid-murid orang-orang Yahudi pada umumnya selalu mengandalkan pengetahuan mereka, hukum-hukum Taurat yang mereka pahami, itu yang mereka andalkan, sehingga orang mengenal mereka, oh itu orang Yahudi. Dari cara berpakaian juga, oh itu orang Yahudi, itu murid Yahudi, itu murid ahli-ahli Taurat, itu ahli-ahli Taurat. Dari cara berpakaian, ketika mereka juga berdoa di pinggir-pinggir jalan, oh itu orang Yahudi yang berdoa. Namun Yesus memberikan sebuah perbedaan yang begitu luar biasa kepada para murid-muridnya. Yesus katakan, supaya orang mengenal kamu, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang harus mereka pertunjukkannya itu kasih. Kasih yang seperti apa? Kasih yang mampu menerima kekurangan orang lain. Kalau orang Yahudi, mereka tidak mampu menerima orang yang di luar daripada orang Yahudi. Maka terlebih dahulu dijahudikan, baru diterima. Akan tetapi kasih yang Yesus bawakan tidak demikian. Kasih yang Yesus ajarkan kepada para murid menjadi identitas dari para murid, yaitu kasih agape. Kasih yang menerima kekurangan orang lain. Kasih yang mau berkorban. Mengorbankan harga diri, mengorbankan waktu, mengorbankan segala sesuatunya. Menjadi identitas. Dengan demikian orang akan mengenal, oh itu murid Yesus dari Nazaret. Ketika mampu membantu, oh itu murid Yesus. Orang akan dilihat dari perbuatannya. Maka Yesus katakan, supaya orang mengenal kamu, kamu harus saling mengasihi. Supaya orang tahu jika kamu adalah mengasihi aku. Bapak Ibu yang Tuhan kasihi dalam Kristus Yesus, tema kita yang kita dengarkan pada saat ini, mengasihi seperti Allah.
Bagaimana mengasihi seperti Allah yang Yesus ajarkan? Yang pertama sekali, kasih harus menjadi identitas orang percaya. Ini menjadi yang paling utama dalam kehidupan kita. Kasih menjadi identitas orang percaya. Bagaimana Yesus mengajarkan itu kepada para muridnya. Dan itu sampai kepada kita. Maka kita harus menjadikan identitas diri kita sekarang. Kalau kita mengatakan bahwa kita ini adalah murid Yesus, kita harus mengasihi identitas kita, jati diri kita. Kasih yang kita pertunjukkan yaitu kasih yang mampu mengubah seseorang untuk menuju arah yang lebih baik. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan kasih, di dalam kehidupan kita tentu banyak tantangan, banyak orang-orang yang selalu menyakiti kita, banyak orang-orang yang selalu membuat hati kita jengkel, banyak orang-orang yang selalu membuat kita marah, banyak orang-orang yang selalu berlaku jahat kepada kita. Tetapi ketika kasih Allah menjadi identitas diri kita, kita akan mampu mengasihi mereka, kita akan mampu mengampuni mereka. Jika anakmu, anak-anak ibu atau bapak-bapak semuanya sekarang sering sekali membuat hatimu terluka, maka ampuni mereka sebagai bentuk wujud nyata bahwa engkau hidup di dalam kasih Kristus. Jadikan kasih yang daripada Kristus yang sudah Yesus lakukan menjadi identitas dirimu dalam menjalani kehidupan dimanapun engkau berada, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam rumah tangga, baik di dalam lingkunganmu, di dalam pendidikanmu. Jadikan kasih Kristus menyatu di dalam kehidupan. Sama seperti Yesus adalah satu dengan Bapa, demikian juga kita harus satu di dalam Yesus, supaya kita dikasihi oleh Bapa sebagaimana kita mengasihi anak itu sendiri. Yang kedua, Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, kasih yang harus kita pertunjukkan yaitu kasih agape yang tidak hanya di bibir tapi dalam tindakan. Seperti yang dikatakan dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, di sana dikatakan ayat ke-18. 1 Yohanes pasal 3 ayat 18 dikatakan di sana, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jika kita mengatakan kita mengasihi orang lain, kita pertunjukkan itu di dalam kehidupan kita. Kasih agape itu yaitu kasih yang mau berkorban lewat perbuatan yang nyata. Ini yang dipertunjukkan oleh Yesus di dalam pengajaran yang terakhir yang dia berikan kepada para muridnya. Dan itu semakin Tuhan nyatakan lewat dia mau berkorban di kayu salib. Yang ketiga, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kasih harus nampak dalam pengorbanan. Seperti dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang Tuhan kasih dalam Kristus Yesus, dalam ibadah Kamis Putih pada malam hari ini, kita dihentakkan kembali bagaimana kasih yang Tuhan Yesus nyatakan di dalam kehidupan kita. Dia rela membasuh kita, dia rela berkorban bagi kita. Kasih yang dia nyatakan benar-benar menjadi hal yang baru. Kasih kita juga harus demikian, harus selalu baru tiap hari. Jika hari ini kita disakiti, maka esok kasihi lagi dia. Jika besok juga engkau disakiti, maka besoknya kasihi lagi dia. Karena kasih itu menjadi identitas bagi setiap orang yang percaya. Kasih itu harus kita nyatakan sebagaimana Kristus sudah menyatakannya di dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur kepadamu atas kebaikan-Mu. Engkau telah mengingatkan kami dan memberikan perintah baru kepada kami, yaitu supaya kami mengasihi Engkau sebagaimana Engkau telah mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Ajari kami
menjadikan kasih itu menjadi identitas dalam kehidupan kami. Kami tahu banyak orang yang sering menyakiti kami, banyak orang yang selalu memberikan kekecewaan kepada kami, tapi kami percaya kami akan mengasihinya senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.